warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan alumni SMP 57 saya yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita kembali bersua dalam podcast khusus menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah hari ini kita akan kembali bertemu dengan Ustadz Sarwar yang merupakan rekan alumni kita. Insya Allah akan berbagi banyak tentang apa dan bagaimana tentang Ramadan tahun ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kenal langsung dengan Ustadz Sarwar. Iya, ini dia. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, teman-teman sekalian, alumni SMP 57 angkatan tahun 85 ya. Ya. Kita dulu pernah sekelas nggak ya kira-kira? Alhamdulillah nggak pernah sekelas sama sekali. Nggak pernah ya. Saya dulu kelas 1D, kelas 2B, kelas 3C. Nah, menariknya saya ketemu Ustadz di kantor saya, Ustadz ceramah Jumat, khatib Jumat di kantor saya di Muhammad Tower. Iya. Jadi karena saya bank muamalat ternyata tetanggaan ya sama kita. Iya, Masya Allah. Itu sekali silaturahmi ini. Iya, itu lokasi bank muamalat dulu tempat saya main bola tuh dulu tuh. Masya Allah. Iya, sekarang udah jadi gedung ya, alhamdulillah. Saya juga jadi nasabah juga di situ tuh. Kebetulan rumah dekat, jadi jalan kaki lewat belakang saya, nggak usah naik mobil, nggak usah naik motor, jalan kaki aja gitu. Berarti besok-besok saya mampir jalan kaki dari kantor. Oh iya, deket lah ya kan. Kan kalau lagi istirahat siang nyari-nyari makanannya kan kesini-sini juga kan. Iya. Apa nih kita mau bahas apa nih hari ini? Iya, Masya Allah Ustaz. Jadi tentu di Ramadan ini seringkali kita mendengar dari guru-guru kita bahwa salah satu periode waktu dalam bulan Ramadan itu periode maghfirah, Ustaz. Ya. Nah, tentu kita ingin tahu lebih banyak ya, Ustaz. Apa dan bagaimana konsep maghfirah itu, Ustaz? Kalau berkenan mohon di-share, Ustaz. Iya. Jadi kita mulai ini ya ngomongin tentang apa tadi maghfirah ya. Maghfirah itu kan kalau kita dalam bahasa Arab asal katanya kan dari ghafara. Ya, ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Jadi maghfirah itu artinya ampunan. Nah, memang kalau kita kaitkan masalah pengampunan ini dengan bulan Ramadan, emang ini connect banget ya. Ada sebuah hadis ya, di mana hadis ini menyebutkan terkait bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Mungkin kita semua sudah sering dengar lah, walaupun mungkin lupa ingat gitu ya, lupa ingat atau ingat lupa. Bunyinya begini, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini ganjarannya ya, bukan dibilang dikasih pahala yang banyak apa dan sebagainya, enggak. Malah Nabi menyebutkan ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, apa yang sudah terlewat. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ternyata hadis ini hadis kembar. Ada pasangannya. Yang mirip banget bunyinya man koma. Kalau yang tadi man soma, yang ini man koma. Soma, koma. Apa bedanya? Soma itu puasa, koma itu ibadah di malam hari. Berdiri atau bangun. Maksudnya ya ibadah di malam hari Ramadan. Jadi man soma itu ibadah siang, yaitu puasa. Man koma ibadah malam, apakah itu tarawih, tahajud, witir, atau juga barangkali iktikaf, baca Quran, zikir dan seterusnya. Nah, itu sama kalimatnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi baik kita puasa siang hari atau ibadah malam hari, dua-duanya itu kok ya mirip ya, sama-sama dijanjikan ampunan. Sebenarnya ada apa ini dengan urusan ampunan ini? Gini, ini ceritanya nih ya, gini. Kan kalau kita ngomongin yang rada-rada
akhirat gitu ya. Gitu. Pada ujung-ujungnya kan kita mau kemana sih? Ujung-ujungnya kita akan ke akhirat juga kan gitu ya. Tinggal masalah siapa duluan siapa belakangan tuh rahasia Allah begitu. Begitu kita nanti ketemu dengan alam akhirat, maka yang jadi urusan kita nomor satu kan bukan istri kita jadi janda kawin sama siapa ya, bukan itu kan sebenarnya. Nah, juga bukan jabatan saya diambil sama siapa ya, bukan itu juga kan. Rumah saya dibagi waris sama siapa ya, bukan itu. Karena begitu kita sudah check out gitu ya, nah kita udah nggak mikirin lagi tuh yang di dunia-dunia, kita mikirin next itu apa ya, alam akhirat. Nah di alam akhirat itu problematikanya satu, kita tuh mau dihisap, mau dievaluasi, mau diperiksa amal baik, amal buruk. Nah, yang sering terjadi tuh begini, ya, orang banyak yang mikirin amal baik, tapi lupa ngitungin amal buruk. Gitu. Kalau amal baik tuh banyak, sholat, apalah segala macam gitu. Wah, tapi kalau amal buruk kadang-kadang lupa. Dan ini dimensi yang sering kita lolos dulu nih. Saya kasih contoh gini nih. Saya pernah nih ketemu dengan salah seorang pengurus masjid. Ya namanya juga dia pengurus masjid. Kerjaannya di masjid mulu kan. Betul. Dia azan, dia qomat, kadang-kadang dia juga ya bersih-bersih apa segala macam, mengosrek kamar mandi. Pokoknya hidupnya udah kayak cicak masjid dah. Gitu ya. Dan dia digaji di situ. Ini masjid, salah satu masjid di Jakarta juga. Emang istilahnya pegawainya cukup lumayan gitu. Pokoknya dia main di masjid. Cuman suatu hari dia nggak masuk. Saya tanya sama teman-temannya, kemana sih Fulan gitu kan? Waduh, habis kecelakaan Ustadz gitu. Kecelakaan apaan? Naik motor jatuh katanya gitu. Emang dia kalau naik motor kayak setan Ustadz katanya. Jadi kalau lagi di masjid alim banget kalau baca Quran tuh ya, orang pada nangis dikejar sama dia gitu. Kalau dia ngimamin tuh, orang pada nangis gitu. Bukan karena kelamaan bacanya, bukan karena emang bagus banget bacaannya gitu. Cuman kalau dia lagi naik motor, kelakuannya 17 setan gitu. Dia naik trotoar lah, yang ngelawan arus lah, yang orang dimaki-maki lah gitu. Orang sopir baja dikatakan kafir lo. Sedang lagi keluar tuh umpatan makiannya. Ini yang cerita bukan ini temannya sendiri gitu, dia bilang. Jadi saya rada-rada bersyukur juga dia tabrakan tuh. Jangan disumpahin begitu dong. Ya habis kalau di masjid dia alim banget, giliran di luar, dulu kita udah gak kenalin dia siapa gitu, udah kayak setan kelakuannya gitu. Nah ini kan mungkin contoh ya. Ya kita mungkin ngambil contohnya dia, tapi boleh jadi jangan-jangan perilaku kayak gitu ada juga di kita, jangan-jangan gitu kan. Gak mentang-mentang ustadz terus kelakuannya kayak malaikat semuanya, gak juga. Di depan mimbar aja dia kayak ustadz gitu kan, tapi di luar belum tentu gitu kan. Artinya gini, kita tuh sering ya bukan salah kaprah sih, tapi sering terdestruk dengan amal baik saja. Cuman urusan amal buruk tuh kadang-kadang kita nggak punya itunya, parameternya, nggak punya barometernya gitu loh. Baru ketahuan amal buruk kita itu banyak ketika kita udah ketemu sama malaikat yang nyidang kita. Begitu dikasih catatan amal buruk, Allah banyak banget ini ya. Nah itu dia. Dan itu Nabi sudah wanti-wanti juga sih. Nabi sudah sering bilang tentang orang yang Nabi istilahkan dengan bangkrut atau muflis gitu kan. Tahu nggak kamu orang yang muflis? Apa ya Rasul? Bangkrut apa itu? Orang dagang terus dagangnya kagak laku, modalnya kagak balik, banyak utang, diuber-uber debt collector. Bukan itu yang saya maksud gitu. Tapi muflis itu adalah orang yang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bawa banyak loh bekal untuk mati itu, dia bawa banyak loh. Sholatnya, sampai hitam tuh jidat, saking lamanya dia sujud. Baca Qur'annya, sampai keriting tuh lidahnya, saking banyaknya, sampai berbusa tuh mulutnya, sampai meniran bibirnya gitu kan. Saking banyaknya dia baca Qur'an, dia zikir gitu kan. Wah semualah pokoknya itu orang mikir langsung yang nyembayangin nih jenazahnya. Nah ini mas orang kan nih, kenapa tiap hari di masjid mulu gitu. Begitu dia berhadapan dengan malaikat yang menyidang dia, ya kaget dia.
tagihan banyak banget ternyata gitu kan. Dia pernah mukulin orang, dia pernah gebukin orang, pokoknya banyak, dan tagihan banyak banget. Invoice itu banyak banget gitu ya. Jadi pahala sholatnya habis diambil sama orang lain karena dia ngenzolimi orang lain, ngambil harta orang lain, nyakitin hati orang lain. Pokoknya ada aja lah gitu kan. Semua pahalanya dia habis, tapi utang masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi dibalik, ya, bukan pahalanya dia sekarang yang diambil, dosanya orang lain yang dia zolimi itu dia yang suruh nanggung. Yang mabok siapa, yang diseksa siapa, gitu kan? Yang enak-enakan berzina siapa, yang dibakar siapa, tuh kok jadi kebalik begitu? Karena sama orang mabok dia juga zolim masalahnya, sama orang berzina kan dosa ya, harus diseksa. Tapi dia juga melakukan perbuatan yang zolim juga kepada orang yang berzina gitu. Akhirnya aturan yang berzina itu yang dihukum, malah dia yang dihukum gitu. Itu yang dibilang muflis sama Nabi kan. Nah, kalau kita ngambil pelajaran dari situ kan, kita jadi berpikirnya begini, iya ya, jangan-jangan kayak gitu kejadian juga sama kita gitu ya. Betul. Kita mikirin pahala, tapi dosa kita Masya Allah bisa jadi banyak banget itu kan. Nah terus apa yang bisa kita upayakan hari ini itu ya. Di situ tadi yang ngomongin tentang diampuni. Kan gini ya, kita kan nggak bisa istilahnya kalau ibadah kayak Nabi itu kan kita nggak bisa. Tahajudnya Nabi kan rakaat pertama aja baca Al-Baqarah sampai habis. 2,5 juz itu pun nggak langsung ruku, masih terusin Ali Imran itu 200 ayat loh, itu terusin lagi An-Nisa 1/8 Quran baru rakaat pertama. Kita mana bisa ibadah kayak gitu, nggak bisa. Tapi begini, walaupun ibadah kita itu nggak terlalu banyak, asalkan dosa kita juga sering kita kerokin, sering kita bersihin, sering kita habisin, kan balance dia. Pahala nggak begitu banyak, tapi dosa juga lebih sedikit gitu. Daripada kita pahala banyak, tapi dosa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wah, berapa itu, ya kan? Nah, itu rahasianya. Jadi bulan Ramadan itu bulannya kita ya overhaul gitu istilahnya. Kita ngetap oli deh gitu, kita bersih-bersih gitu kan. Biar begitu udah selesai Ramadan tuh, emang kalau dilihat di balance gitu, udah kosong itu. Dosa udah habis ya, baik dosa kecil, dosa besar, pokoknya semua yang ada catatan amal buruk kita di Ramadan tuh udah habis, udah hilang, udah nggak ada catatan amal buruk lagi. Yang ada tinggal amal baik, ya walaupun nggak seberapa, tapi ada, dan faktor pengurangnya udah kosong. Itu sukses. Jadi begitu kita menghadap Allah, ini sama malaikat dikomplain, mana sih amal baik cuma segini. Tenang malaikat, saya amal baik cuma sedikit, tapi dosa kosong loh gitu. Kata malaikat, iya benar juga lo kosong, bisa lo kosong kayak gitu. Ya kan tiap Ramadan kita bersih-bersih gitu kan. Tiap tahun lo kita bersih-bersih. Ya udah begitu ngadep Allah nggak punya dosa gitu. Biar kata pahala cuma dikit, tapi kan lolos. Kata malaikat, ya udah pinter lo, surga lempeng belok kanan. Ya siap. Gitu. Daripada yang pahala banyak nih, kata malaikat, wis boleh juga lu pahala banyak gitu kan. Begitu dikebet bagian yang dosa, nah lu banyakkan dosanya. Lama kita di neraka itu, ya kan, mesti ditebus dulu dengan dibakar apa segala macam. Kan mendingan kita bakarnya di dunia, ya kan, daripada nebusnya di akhirat tuh jadi susah. Mendingan kalau kita punya dosa di dunia, kita minta ampunnya di dunia gitu, biar nanti begitu menghadap Allah udah beres. Kenapa? Udah saya minta ampun udah dari dulu. Nah, Ramadan itu momennya minta ampun. Ghufirallahu, ngabisin tuh semua dosa. Sebenarnya begitu sih. Ini saya ngomong udah kayak orang bener aja ya, padahal belum tentu ngerjain juga sih gitu ya. Menarik gitu. Ya namanya kita berbagi ya kayak gitulah kira-kira. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Iya, tadi kan Ustaz menyampaikan adanya ketika kita banyak fokus pada amal baik dan sehingga sering lupa pada amal buruk yang kita lakukan. Saya tertarik tadi konsep hisab karena saya sering diskusi dengan teman, saya bilang begini, sebagus-bagusnya manusia di dunia udah sadar amal buruknya apa aja dan berjujur dari sekarang. Nah, apakah ada manfaatnya Ustaz ketika hamba Allah nih dari sejak di dunia ini udah sadar nih, saya punya dosa dari A sampai Z, dari 1 sampai 1 triliun dosanya. Jadi
di sisi berbeda bahwa dia tahu amalnya pas-pasan, tapi dia juga udah ngakuin kepada Tuhan dari sekarang, nggak nunggu risau. Itu dalam konsep agama Islam apa tuh konsep ketika manusia sadar dosanya ini loh, ya Allah tolong diampuni. Nah itu gimana kan? Kesadaran ini manfaatnya gimana nanti kalau? Ya orang kan kalau mau minta ampun sadar dulu, masa Iya. dia kagak sadar dia minta ampun, ya enggak lah. Ya kayak gini. Contoh ya. Ini contoh fakta nih ya, bukan ngarang. Berapa Ramadan yang lalu ya, saya pulang terawih. Iya. Pulang terawih karena jalanan agak macet gitu ya di Jembatan Semanggi. Jadi saya dari arah Gatsu nih mau pulang ke rumah gitu, turun ke bawah, itu rupanya jalanan macet banget gitu, nggak tahu gimana macet. Saya udah tungguin gitu kan. Akhirnya saya mikir saya nggak usah turun di sini, saya muter aja di sana di Senayan gitu kan. Saya keluar dari barisan tuh, set gitu, lempeng, prit. Pak polisi di Jembatan Semanggi kan polisi banyak banget kan, nah gitu suruh minggir gitu, minggir lah ya kan. Selamat malam Pak, selamat malam saya bilang gitu. Pak Ustadz gitu. Iya nih saya mau pulang, rumah saya di Kuningan, muter di sini macet banget, saya keluar. Jadi gini ya Pak Ustadz ya, katanya dari polisi nih, sebenarnya Pak Ustadz tuh nggak boleh tadi itu keluar begitu aja. Oh ya. Iya kan Pak Ustadz dia tuh garisnya nggak putus kan, terus. Nah kalau Pak Ustadz ada di antrian kayak gitu nggak boleh keluar tuh. Oh gitu. Ya habis gimana ya? Saya nggak tahu tuh. Tapi ya gini dah. Saya minta maaf kalau emang saya salah. Ya saya nggak tahu. Tapi ya dikasih tahu. Terima kasih banyak. Besok-besok kalau ada jalan yang nggak putus-putus tuh saya taatin lah gitu. Oke baik Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz sudah tahu. Silakan jalan aja. Katanya gitu. Oh gitu. Nggak jadi ditilang Pak. Ya ini kan Ramadan lah, ya anggap aja amal katanya gitu kan. Baik Pak, siap, terima kasih, lewat kita kan. Nah itu kan memang haknya polisi kan, mau tilang apa enggak gitu. Tapi saya kagak nyogok juga gitu. Tapi kan gini, misalnya ketika disemprit polisi, saya kabur. Kan di Uber dong, ya enggak. Di Uber ketangkep lagi, kan jadi lama itu urusan, ya kan. Atau misalnya saya enggak terima, siapa lu, pangkat lu siapa, gitu kan. Sok ngancem-ngancem polisi, enggak tuh polisinya lebih tinggi, ya kan enggak beres gitu. Jadi kita kalau emang salah, ya udah ngaku aja. Itu saya sering loh kejadian kayak gitu, apalagi di patung kuda tuh di depan Monas, itu sering banget. Bukan sering sih, berkali-kali lah gitu ya. Salah belok gitu kan, terus minggir gitu ya. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya rada keder nih kalau di sini, kalau mau ditilang aja dah. Tapi terus terang saya nggak tahu ya. Terima kasih lah kalau dikasih tahu gitu kan. Itu polisinya kalau kita istilahnya baik-baik, ya dilepas sama dia gitu. Mungkin melihat peci juga kali ya. Mana-mana naik nyetir, mau pakai peci, mau pakai baju koko, asik juga tuh bulan puasa gitu. Asal kita baik gitu, jangan kita yang sok melawan-melawan gitu kan. Intinya apa? Kita salah tuh orang tahu. Polisi tahu kita salah, orang salahnya jujur sama salahnya sengaja tuh polisi tahu gitu kan. Nah, jadi sama Allah gitu juga. Kalau kita istilahnya udah dikasih tahu, udah tahu sengaja kita ngelanggar, emang tuh jadi urusan. Tapi kalau kita nggak tahu, terus kita, ya Allah, kok saya kagak tahu ya. Ya udahlah, ya Allah, saya minta ampun lah, gini kan. Jadi setelah tahu dia minta ampun dong, otomatis gitu kan. Ya namanya orang minta ampun, mana ada Allah tuh kalau ada hambanya minta ampun dibilang kagak. Bukanlah, Allah tuh maha pengampun pastinya. Asal minta ampun dikasih. Yang jadi masalah kan kita ogah minta ampun atau kita nggak tahu bahwa itu salah gitu kan, main hajar aja terus padahal itu salah. Nah mulainya kan dari tahu bahwa itu salah, yang kedua kita minta ampun. Emang begitu harusnya kan. Jadi kalau pertanyaannya kita salah terus kita tahu salah terus kita minta ampun, gimana Pak Ustadz? Ya emang harus begitu jalurnya. Kalau kita nggak tahu kita nanya, kita belajar, kita ngaji dikasih tahu, dan kalau tahu salah ya kita minta ampun ya Allah. Namanya juga kita kagak tahu ya kan. Namanya kita juga manusia, mahalul khoto wal nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya mohon diampunin ya Allah gitu kan. Ya, itu dihapus tuh. Allah langsung perintah malaikat tadi catatan apa tuh, hapus gitu kan, asik kayak gitu. Nah bulan Ramadan tuh malaikat baik banget. Yang mana lagi nih yang saya hapus nih gitu. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah saya pernah dosa gini-gini, ampunin dong, ampunin ya Allah, ampunin, coret hapus gitu.
Zaman tipek, ingat ya, tipek gitu kan, tipek gitu. Itu bulan Ramadan bulan tipek sebenarnya tuh banyak yang kita hapus-hapusin sebenarnya. Asal kita tahu dan kita introspeksi ke kita. Nah, cuman masalahnya yang sering kejadian tuh bukan begitu. Kita suka nyari kesalahan tapi orang lain. Ya kita pengen punya jasa sih. Sini gue bantuin cariin kesalahan lu. Itu jadi masalah. Harusnya kan ya lu cari sendiri aja kesalahan lu, ya kan? Jangan gue lu cari lu namanya nyari masalah gitu kan. Nah kalau kita mikir-mikir ke kita sih, insya Allah ada aja yang kita mungkin ya kita harus apa istilahnya merenungkan kembali mungkin ya. Ya selama ini kita udah salah nih. Tapi nggak apa-apa deh, namanya orang salah, sebaik-baik orang yang salah itu kan yang minta ampun kan. Ya udah kita mumpung Allah kasih kesempatan, ini Ramadan ini waktunya minta ampun, waktunya untuk jadi orang bener gitu. Nah, apa nih kiat-kiatnya Pak Ustadz memanfaatkan Ramadan ini agar sebagai hamba Allah kita dapat konsep maghfirah itu? Karena kan tadi Ustadz bilang mereka itu udah pada baik banget nih, ya banyak tipsnya segala macam. Tapi kalau kita hamba Allahnya santai-santai aja, cuek-cueknya di bulan Ramadan mungkin kelewatan termaghfirnya. Kira-kira kiatnya apa nih kan? Supaya kita berfokus manfaatkan Ramadan untuk mencapai maghfirah itu, Ustaz. Ya sebenarnya sih banyak ya yang bisa memicu kita untuk ingat kesalahan dan dosa, lalu kita jadi minta ampun ya. Contohnya yang sederhana nih, sebelum Ramadan kan kita biasa lah ya orang Indonesia tuh suka ziarah kubur gitu ya. Betul. Nah, itu ziarah kubur jangan dikira nggak ada manfaatnya, ada ya kita jadi ya iya ya kita juga ntar bakalan iya begitu juga kita kan nggak akan abadi di dunia itu kita mikir gitu walaupun mungkin nggak keucap tapi sambil di jalan tuh masuk alam bawah sadar mikir gitu iya ya gitu kan ya walaupun juga kita juga selain ziarah kubur kita mikir ya kita doa juga ke yang di kuburan kita ucapin salam gitu kan setidak-tidaknya membahagiakan yang di alam kubur lah dan jangan dikira salam kita tuh nggak didengar sama dia dan dijawab bahkan cuman kita nggak dengar aja jawabannya kalau sampai kita dengar dia jawab waalaikumsalam kita pulang kagak jadi gitu. Nah, itu salah satunya. Terus kadang-kadang dengan melihat orang lain juga ya istilahnya banyak orang pada kena musibah kan kita lagi pandemi ya banyak musibah apa segala macam itu kalau kita merenung-renung lagi gitu ya, iya ya ini jangan-jangan ini semacam kayak teguran dari Allah. Cuman emang masalahnya begini, nggak semua orang ditegur tuh langsung ngeh gitu loh, ya nggak semua orang. Nah ini yang perlu ini adalah kita membiasakan untuk apa mendengar teguran. Allah tuh kalau negur kadang-kadang halus banget, nggak berasa gitu. Cuman ya orang kalau hatinya peka dia langsung cuman disindir dikit dia langsung paham. Nah itu. Tapi kalau yang hatinya kurang terlatih gitu ya, sampai diomel-omelin juga kagak paham-paham juga. emang dasar apa nggak nyambung gitu ya. Nah, ini yang perlu dilatih tuh kepekaan sebenarnya. Kita makin peka dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, caranya gimana? Gini, kalau kita gaulnya, ini mohon maaf nih ya, gaulnya sama yang pada kurang peka, ya kepekaan kita nggak terlatih. Gaulnya sama yang tukang mabok, ya kita gimana mau peka ya? Gaulnya sama yang tukang nimpe, tukang nilep, tukang apa dan sebagainya kayak gitu-gitu ya kepekaan kita kurang. Tapi kalau kita gaulnya sama yang alim-alim nih gitu ya, nah paling nggak kita sedikit kecipratan. Paling nggak ketularan gitu, ketularan pekaknya. Jangan lo kayak gitu, ingat gitu kan. Ada yang nasihatin kita kayak gitu sehingga kita nggak seradak seruduk gitu. Tergantung teman kita juga sih, mainnya sama anak pinter, jadi pinter kita. Saya tuh waktu SMP masih ingat tuh kelas 3 ya, kelas 3 menjelang ujian ya. Saya khusus berteman sama anak pinter yang juara-juara di kelas tuh siapa aja nama teman-teman ntar saya sebutin ya sengaja tuh saya mainnya sama dia aja ogah gue main sama dia pada kenapa ntar gue kebawa kagak benernya gitu kan alhamdulillah berteman sama anak pinter minimal ketika lagi belajar kagak bisa ada tempat buat saya nanya kan gitu ya tergantung kita gaulnya dong sama siapa gitu kan. Nah jadi alhamdulillah gitu, termasuk saya juga punya teman waktu SMP tuh yang deket sama guru. Kan kalau dulu kita bawaannya emang anak bandel sih ya, nggak pernah masukin baju, mana datang sekolah telat mulu gitu kan.
bawaannya kan dimusuhin dulu sama guru. Tapi saya punya teman yang dia tuh keluar masuk kantor guru tiap hari udah kayak anaknya guru gitu kan. Saya bilang, asik banget lu berteman sama guru gitu kan. Ya udahlah, gue berteman sama lu biar deket sama guru-guru. Akhirnya saya deket sama guru loh, biar kata istilahnya ujian nilai-nilai saya kurang-kurang dikit dibantuin sama guru. Kenapa? Karena dapat rekomendasi dari anak yang sama guru deket gitu. Jadi bisa lewat istilahnya jalur apa ya, jalur khusus gitu ya. Nah gitu, biar kita terangkat juga gitu istilahnya. Nah, dalam hidup kita tuh gitu juga, deketlah sama orang-orang alim, deketlah sama orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita ada salah-salah, dia kasih tahu tuh, oh enggak begitu tuh, begini yang benar gitu kan. Tapi jangan yang bego. Kalau yang bego dia sok tahu, nyinyir doang. Kita diomel-omelin, dia sendiri belum tentu benar. Jadi kita cari orang yang memang orang pintar gitu. Tapi orang pintar kan beda-beda. Ada yang pintar buat diri sendiri, dia nggak mau bagi-bagi. Ada. Tapi saya punya teman, alhamdulillah sih dulu SMP itu pinter gitu ya, dan mau ngebagi dan mau jelasin gitu. Cuman yang nggak enaknya adalah kita ujian, ulangan, nilai saya lebih bagus dari dia, jadi saya kagak enak hati. Akhirnya saya ajak makan, dah gue traktir dulu, lu yang ngajarin gue nilai lebih bagus, lu lebih jelek. Tapi nggak apa-apa, namanya kita bersahabat, oke lah gitu ya. Bertemanlah sama orang pinter gitu. Satu lagi nih Tat, kalau diizinkan, ada konsep berprasangka baik kepada Allah di mana dan suatu, saya nggak hafal ayat atau hadisnya, benar. Aku seperti persangkaan hambaku. Jadi seringkali kita juga kan manusia nggak ada yang luput dari dosa. Tadi kita ngomong konsep maghfirah. Selama kita masih terus berprasangka baik sama Allah, tentu kesempatan untuk dapat pengampunan lebih tinggi ya Tat. Gimana Tat? Betul Bang. Iya. Jadi hadisnya itu kan hadis qudsi ya. Kata Allah itu, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini posisinya persis seperti yang dipersangkakan hambaku kepadaku. Kalau dia nyangka aku ini jahat, ya aku jadi jahat. Kalau dia menyangka aku baik, ya aku jadi baik gitu. Jadi kalau memandang posisi Allah tuh, kita harus mandangnya begini. Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh Maha Pemaaf, Allah tuh Maha Penerima Taubat, Allah tuh, nah gitu-gitu kan. Kita menyangka Allah tuh baik banget, ya nanti Allah jadi baik, gitu jatuhnya ke kita, gitu. Perlakuannya Allah kepada kita persis sebagaimana kita memperlakukan Allah kepada kita, gitu. Jadi kan gini ya, dulu masih ingat waktu SMP itu, yang tadi teman saya yang dekat sama guru ya, sebenarnya dia tuh nggak pinter loh, terus dia kurang pinter kalau menurut saya dalam pelajaran, tapi nilainya dia bagus melulu. Kan kata teman sekelas, pantasan aja lo deket lo sama guru itu kan gitu kan. Nah dia emang sama guru itu deket, jadi guru itu baik sama dia. Betul. Nah kita walaupun kita rada pinter, cuman kalau kita bengal, guru juga nggak demen sama kita. Betul. Itu kalau nggak salah masih ada nggak ya Pak Bahar? Masih kan nggak Pak Bahar? Masih. Ya, yang ngajar matematika. Betul. Oh, saya dulu sempat musuhan tuh Pak Bahar karena saya nilai jelek. Motornya saya kempesin dulu, inget banget. Saya kempesin gitu. Udah gitu saya lihat dari jauh, iya lu, dia lagi dorong-dorong motor gitu. Nah, tapi karena teman saya yang satu ini, dia deket banget sama Pak Bahar gitu kan. Lu jangan gitu lo, jangan musuhan sama guru, ntar nilai lu digencet lu, biar kata lu pinter digencet nilai gitu kan. Akhirnya saya berdamai gitu. Kalau nggak salah Pak Bahar itu dulu ada les matematika ya hari Minggu kan, ikut saya. Nilai saya bagus. Walaupun saya kan bisa jawab, nilai saya bagus gitu kan. Nah kira-kira begitu, sama Allah juga begitu. Jadi persangkaan kita, hubungan baik kita sama Allah tuh, itu tergantung nanti akan sangat besar pengaruhnya pada bagaimana Allah memperlakukan kita. Kita perlakukan Allah dengan baik, ya, dengan berhusnuzon sama Allah, ya Allah juga akan, ya seperti yang kita husnuzonin, Allah akan berlaku baik seperti itu. Itu kiat ya. Jadi ayo kita berdamai dengan Tuhan deh, jangan bermusuhan sama Tuhan gitu ya. Ibarat kata gini, kita diuji apapun ujian dari Allah itu, kita berprasangka baik, pasti Allah punya punya keinginan yang lain. Itu harus kita tanamkan. Saya sering juga tuh ngalamin kayak gitu. Dapat ujian gitu ya. Dapat ujian, ya kayaknya kok saya apes banget hari ini, udah kena ini gitu kan. Kayaknya Allah lagi ini deh, lagi manggil gitu, lagi jawil gitu. Atau lagi ngetes saya kira-kira
protes nggak nih hamba nih gitu kan. Ya saya dengan senyum aja gitu kan, kayaknya Allah lagi nguji nih gitu. Dan biasanya karena saya suka nonton film ya, biasanya jagoan tuh kalau kalah mulu, itu film masih lama. Begitu udah jagoannya menang, nah film habis gitu kan. Biasanya endingnya jagoannya menang pasti gitu. Nah saya lagi mikir nih, kapan nih Allah akan membalik segala sesuatunya. Dan biasanya nggak lama itu. Setelah kita berhusnuzon, kita sabar, kita terima, ya kan, kita nggak protes, kita nggak apa, ya istilah kita cuma bilang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang maha mengatur. Kalau Engkau mau habisi kita ya kita habis, kalau Engkau mau muliakan kita ya kita mulia, semua kembali kepadamu ya Allah gitu kan. Ya sudah, kemudian sebagai hamba kita minta, ya Allah ya hamba ini berhak ya minta gitu, karena Engkau yang minta kan, ya kita minta lah ya Allah tolong kita dari segala kesulitan apa segala macam. Twing, kalau Allah sudah mau kehendak yang baik, tiba-tiba yang nggak kebayang itu kelihatan gitu, tiba-tiba twing gitu kan. Oh, pertolongan Allah tuh cepat banget ternyata ya. Syaratnya cuma satu, jangan ngambek sama Allah tapi harus yakin pasti Allah bela. Itu kan waktu Nabi Muhammad di dalam gua bersama Abu Bakar, kan Abu Bakar ketakutan gitu kan, karena bila tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah sama kita kok, tenang aja. Ini cuma masalah waktu aja, sebentar lagi pasti akan berubah semuanya. Dan benar, nggak lama kemudian Nabi diselamatkan, hijrah ke Madinah, dan menjadi orang besar di sana, dan seterusnya. Itu kan husnuzonnya itu memang harus jadi, harus matang gitu kepada Allah. Tapi memang nggak gampang sih ya, biasanya orang kalau kena musibah tuh kesal dulu gitu. Nah ini harus terlatih juga, terlatih untuk bisa menerima keadaan. Oke. Udah 31 menit aja nih, cepet banget. Ini kalau diterusin berarti sampai besok subuh. Sampai imsak nih kita. Terima kasih banyak Ustadz, banyak sekali hari ini kita mendengar wejangan, masukan, pengetahuan yang membuat kita menjadi lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan kita termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah. Sekali terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan alhamdulillah kita ketemu lagi di acara yang berbeda. Terima kasih kepada rekan. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.